Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Urrahma, dan salah satu rekan kelompok saya, T. Noval Mardatila. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami akan memaparkan presentasi hasil kerja kelompok kami dengan judul Struktur Organisasi dan Proses Pengimplementasian Kebijakan dan Strategi. Baiklah, pada presentasi kali ini kami memiliki 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu implementasi kebijakan dan strategi. Nah, di sini kita akan membahas apa definisi, model, serta faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan strategi. Kita perlu mengetahui definisinya terlebih dahulu, juga mengetahui model serta faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan strategi. Seperti yang kita ketahui, kebijakan dan strategi adalah faktor terpenting untuk mencapai tujuan atau visi dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu struktur organisasi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai definisi serta penjelasan mengenai struktur dan bagan organisasi. Jadi, selain kita mengetahui apa itu kebijakan dan strategi, kita juga perlu mengetahui seperti apa struktur organisasi, mulai dari definisi hingga penjelasan mengenai struktur dan bagannya. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah hubungan ketergantungan strategi dan struktur. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari implementasi kebijakan dan strategi, struktur organisasi, maka selanjutnya kita perlu mengetahui seperti apa hubungan ketergantungan antara strategi dan struktur itu. Kemudian pembahasan yang terakhir atau yang keempat yaitu struktur program dan unit bisnis. Nah, di sini kita akan membahas seperti apa bentuk pengintegrasian antara struktur program dan unit bisnis. Jadi organisasi ini memiliki menjadi faktor terpenting suatu perusahaan dalam mengimplementasikan kebijakan dan strateginya. Langsung saja kita akan masuk ke pemaparan materi yang pertama, yaitu implementasi kebijakan dan strategi. Nah, berikut adalah definisi implementasi kebijakan. Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Nah, implementasi ini adalah output dari adanya kebijakan, dan implementasi diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan tersebut. Kemudian, dapat kita simpulkan, implementasi ini adalah sebuah proses yang dinamis serta melibatkan secara terus-menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Nah, dengan demikian, implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Jadi, bisa kita pahami bahwasanya implementasi ini adalah suatu proses yang mana prosesnya itu bersifat dinamis, jadi akan selalu berubah-ubah sesuai dengan yang perlu dilakukan oleh perusahaan itu. Dan ini melibatkan tindakan yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Selanjutnya, 3 kegiatan utama implementasi keputusan. Nah, ada 3 kegiatan utama dalam implementasi keputusan atau kebijakan. Yang pertama yaitu penafsiran. Penafsiran adalah menerjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan. Jadi, dalam implementasi keputusan itu diawali dengan penafsiran yang mana di sini kita menerjemahkan makna dari suatu keputusan atau program itu sehingga dapat diterima dan dijalankan. Jadi, tidak hanya langsung menerapkannya saja, tetapi kita juga perlu menerjemahkan maknanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu organisasi. Nah, ini adalah faktor terpentingnya. Organisasi adalah unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan. Jadi suatu kebijakan itu tidak bisa berjalan jika tidak ada wadah atau tidak ada tempat. Organisasi inilah yang menjadi wadah atau tempat berjalannya suatu kebijakan. Dan yang terakhir yaitu penerapan. Penerapan ini berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lainnya. Nah, jadi penerapan ini juga bisa kita bilang adalah salah satu penunjang dalam implementasi keputusan, di mana di sini disediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan itu. Selanjutnya, model implementasi kebijakan. Nah, ada 4 model implementasi kebijakan. Yang pertama, model GoGet. Model ini mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi. Kemudian ada model Grindel.
Model Grindel ini menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil-hasilnya. Model Meter dan Horn model. Nah, ini adalah implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh 6 faktor. Nah, salah satu dari 6 faktor ini adalah standar kebijakan dan sumber daya kebijakan. Kemudian ada model deskriptif, mengemukakan bahwa model kebijakan dapat diperbandingkan dan dipertimbangkan menurut sejumlah banyak asumsi. Jadi ini adalah 4 model implementasi kebijakan. Jadi setiap perusahaan itu tidak harus mengambil keempat model ini, tetapi bisa menggunakan salah satunya sesuai dengan kebutuhan tujuan serta visi dari perusahaan itu. Selanjutnya, faktor pengaruh implementasi kebijakan. Nah, jadi ada 4 juga faktor pengaruh implementasi kebijakan. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi ini terdiri dari transformasi informasi atau transmisi, kejelasan informasi atau clarity, konsistensi informasi atau konsistensi. Jadi kunci utama suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara maksimal adalah komunikasi. Kemudian yang kedua, sumber daya. Sumber daya ini bisa terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan. Jadi tidak hanya komunikasi, tetapi juga dibutuhkan sumber daya. Sumber daya ini sama juga dengan penunjang dari implementasi kebijakan itu. Kemudian yang ketiga, disposisi, kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan. Nah, ini sebenarnya salah satu hal yang penting di mana tidak hanya sumber daya yang dibutuhkan, tetapi juga kecenderungan perilaku pelaksana kebijakan itu, apakah bisa melaksanakannya dengan maksimal atau tidak. Dan yang ketiga dan yang keempat yaitu birokrasi. Nah, ini adalah faktor terpentingnya, yaitu aspek struktur organisasi. Ini melingkupi 2 hal, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Jadi pembahasan kita terletak pada nomor 4 ini, yaitu organisasi. Seberapa penting organisasi dalam implementasi kebijakan. Kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu struktur organisasi. Definisi organisasi. Nah, organisasi adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri atas 2 orang atau lebih, dan yang lebih relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama. Ini adalah pendapat Robin and George pada tahun 2008. Jadi bisa kita simpulkan, organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Nah, kesimpulannya adalah organisasi adalah sebuah wadah. Jadi organisasi ini adalah wadah atau tempat yang terdiri dari kumpulan orang yang terikat dengan hubungan-hubungan formal dalam rangkaian terstruktur untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Jadi organisasi ini adalah tempat di mana orang-orang yang memiliki tujuan visi organisasi yang sama. Next, struktur dan bagian organisasi. Jadi struktur organisasi itu menggambarkan kerangka dan susunan hubungan di antara fungsi, bagian, atau posisi. Juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab, dan sistem pelaporan terhadap atasan. Nah, Dr. Sutarto juga mengemukakan bahwa bagian organisasi adalah gambaran struktur organisasi yang ditujukan dengan kotak-kotak atau garis-garis yang disusun menurut kedudukan masing-masing, yang memuat fungsi tertentu dan satu sama lain dihubungkan dengan garis saluran wewenang. Jadi perbedaan signifikan dari struktur dan bagian organisasi adalah struktur ini untuk kita melihat seperti apa hubungan antara anggota-anggota dalam organisasi itu, sedangkan bagian ini adalah ibaratnya gambar ya atau infografis dari hubungan antar si anggota organisasi itu. Kita akan masuk pemaparan materi yang ketiga, yaitu hubungan ketergantungan strategi dan struktur yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Dalam hampir setiap jenis perusahaan berskala besar, dapat ditemukan contoh-contoh di mana berbagai rencana yang dipahami dengan baik dirintangi oleh suatu struktur organisasi yang menunda-nunda pelaksanaan rencana atau memberikan prioritas pada seperangkat pertimbangan yang keliru. Struktur yang baik berkaitan dengan strategi secara tak terpisahkan. Selanjutnya ia mengatakan bahwa struktur haruslah mencerminkan suatu misi dasar dari organisasi maupun tujuan dan program strategi dari manajemen puncak MC Kinsey. Baiklah, yang keempat, struktur, program, dan unit bisnis. Bentuk pengintegrasian antara struktur, program, dan unit bisnis.
Bentuk pengintegrasian antara struktur program dan unit bisnis antara organisasi dunia usaha adalah lingkungan pasar untuk menerapkan strategi bagi Core dan STAR, menyimpulkan bahwa satu-satunya pengaruh terbesar atas JAR tersebut, maka kebanyakan perusahaan sudah menciptakan struktur program. Perusahaan yang menghasilkan berbagai lini produk untuk pasar yang seragam biasanya menggunakan seorang manajer program pasar produk. Perusahaan yang harus menjual suatu lini produk yang seragam dalam berbagai pasar umumnya mempunyai manajer program pasar. Perusahaan dengan berbagai lini produk maupun pasar mungkin mempunyai kedua jenis manajer itu. Perusahaan pada umumnya membentuk divisi, departemen produk, atau unit bisnis atau dunia usaha untuk menampung sebuah program atau lebih. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami adalah struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Pengalaman MC Kinsey mendukung pandangan bahwa tidak ada strategi maupun struktur yang dapat ditetapkan terlepas dari yang lain. Bila struktur tidak dapat berdiri sendiri dengan strategi, maka sama benarnya bahwa strategi jarang dapat berhasil tanpa suatu struktur yang tepat. Dalam hampir setiap jenis perusahaan berskala besar dapat ditemukan contoh-contoh di mana berbagai rencana yang dipahami dengan baik dirintangi oleh suatu struktur organisasi yang menunda-nunda pelaksanaan rencana atau memberikan prioritas pada seperangkat pertimbangan yang keliru. Struktur yang baik berkaitan dengan strategi yang tak terpisahkan. Baiklah, sekian pemaparan presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat diambil ilmu pengetahuannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.